Senang sekali kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Mekanika Kekuatan Material. Para mahasiswa, kita akan melanjutkan materi yang lalu kita sudah belajar tentang tegangan atau beban gabungan, ya. Kita sudah belajar tentang beban gabungan. Saat ini kita akan lanjut ke materi bab 7, yaitu tentang transformasi tegangan, ya, transformasi tegangan. Baiklah, kita masuk ke transformasi tegangan. Nah, untuk mengingat lagi, maka diagram ini dapat kita perhatikan telah menjelaskan, ya, materi kita dari awal sampai dengan saat ini. Nah, saat ini kita berada di kotak yang berwarna merah ini, ya, tepinya berwarna merah, yaitu kita membicarakan tentang transformasi tegangan yang terdiri dari tegangan-tegangan utama, biasa disimbolkan dengan sigma 1 dan sigma 2. Kemudian tegangan geser maksimum, ya, yang biasa disimbolkan dengan tau max. Nah, materi bab 7, ya, materi bab 7. Minggu lalu kita sudah belajar tentang tegangan gabungan, ya, di materi bab 6. Sekarang kita masuk ke bab 7. Nah, nantinya setelah ini kita akan mempelajari materi bab 8, yaitu kriteria kegagalan, ya, kriteria kegagalan. Oke. Nah, transformasi tegangan bisa kita selesaikan dengan dua cara, ya, dengan dua cara. Ada dua cara, yaitu rumus transformasi tegangan dan gambar lingkaran Moore, ya, gambar lingkaran Moore. Dengan dua cara atau metode ini, maka kita bisa mendapatkan berapa tegangan-tegangan utama sigma 1, sigma 2, dan berapa tegangan-tegangan geser maksimum, ya, atau tau max. Oke, cukup sederhana, ya, kalau kita cermati. Nah, sebelum kita lanjut, maka kita diperkenalkan atau ditegaskan kembali, ya, tentang gambar ini. Nah, masih ingat semua tentang gambar ini? Ya, saya yakin masih, ya. Ini adalah gambar elemen tegangan dua dimensi, ya. Ya, kita bicara dulu dua dimensi, nanti kita kembangkan di kesempatan lain ke elemen tiga dimensi. Oke. Sebenarnya pada bab 6, ya, yang lalu, di samping mencari nilai tegangan gabungan, kita juga sebenarnya menentukan atau memperoleh status tegangan dua dimensi, ya, status tegangan. Untuk status tegangan dua dimensi ini, maka yang Anda perhatikan pada sumbu X adalah tegangan normal sigma X, ya, tegangan normal sigma X. Sedangkan pada sumbu Y, tegangan normal sigma Y, ya, sigma Y. Kemudian tegangan geser disimbolkan dengan garis ini ke bawah, ke samping kiri, ya, ke atas, ke kanan ini disimbolkan dengan tau XY, ya, simbolnya tau XY. Artinya tegangan geser pada bidang XY, ya. Oke. Nah, pada bab 6 lalu kita sudah berhasil, ya, menghitung berapa sigma X, ya, berapa sigma X maupun
sigma Y, ya, tergantung dari jenis permasalahannya ya, atau jenis soalnya ya, bebannya bagaimana. Nah, kita sudah latihan di sana, kita sudah bisa menghitung ya. Saya percaya adik-adik semua masih ingat ya bagaimana menghitung tegangan gabungan sigma X, sigma Y maupun tegangan geser gabungan ya, tau XY atau tau YX. Nah, ini sebagai contoh untuk mengingatkan lagi contoh yang terdapat pada bab 6 ya. Lebih khusus contoh soal 6.2 ya, contoh soal 6.2. Ini hasilnya. Hasil akhir ya, Anda boleh buka bahan kuliah ya, boleh buka bahan kuliah dalam bentuk PDF ataupun mungkin ada yang punya buku cetaknya. Bisa lihat ya bab 6 di contoh soal 6.2 di bagian akhir ya, di bagian akhir hasilnya Anda akan peroleh ini. Anda lihat, Anda akan peroleh ini. Lebih khusus yang bagian bawah ini ya, bagian bawah hasil akhirnya. Di sini Anda bisa lihat bahwa ada hasil 214,09 megapascal. Ini adalah tegangan normal ya, tegangan normal pada sumbu X ya, pada sumbu X. Jadi tidak lain adalah nilai ini, sigma X, yaitu sebesar 214,09 megapascal. Bagaimana menghitungnya? Nah, Anda bisa lihat kembali ya ke bab 6 kalau misalnya belum dimengerti dengan baik. Kemudian yang 175,05 megapascal. Apakah ini? Ini adalah nilai dari tegangan geser ya. Ini tegangan geser atau tau XY. Nah, ini tau XY. Bagaimana dengan sigma Y? Ya, sigma Y dalam hal ini, dalam contoh 6.2 ini tidak ada ya, bernilai 0. Jadi kita hanya punya dua tegangan, sigma X dan tau XY. Oke. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang kita mulai diperkenalkan tentang metode atau cara untuk mendapatkan transformasi tegangan, yaitu tegangan-tegangan utama dan tegangan geser. Ya. Tegangan-tegangan utama ada dua ya, yaitu tegangan utama maksimum dan tegangan utama minimum. Ya, simbolnya adalah sigma 1 dan sigma 2. Sedangkan tau max adalah simbol untuk tegangan geser maksimum. Oke. Anda lihat di sini rumus untuk menghitung tegangan utama maksimum adalah sigma X tambah sigma Y ya. Ini ya, sigma X di sini dan sigma Y di sini kalau ada nilainya per 2 tambah dalam tanda akar sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau XY kuadrat. Nah, ini rumus untuk menghitung sigma 1 ya, rumus untuk menghitung sigma 1. Bagaimana dengan tegangan utama minimum atau sigma 2? Nah, ini rumusnya di bawah. Sekilas kalau Anda perhatikan dua rumus ini terlihat sama ya, terlihat sama. Nah, perbedaannya ada di tanda tambah ini plus dan tanda kurang ini minus. Nah, hanya berbeda di sini ya. Hanya berbeda di tanda ini. Kalau sigma 1 plus, kalau sigma 2 dikurangi ya. Ini. Bagaimana cara memperoleh sigma X dan sigma Y? Tadi ya, yaitu kita peroleh dari, saya balik lagi, dari hasil tegangan gabungan ya. Ini sigma X-nya. Kalau sigma Y dalam contoh ini 0 ya, bernilai 0. Jadi sekali lagi diperoleh dari
tegangan gabungan ya, dari hasil tegangan gabungan. Oke, selanjutnya untuk tegangan geser maksimum, tau sebenarnya adalah tidak lain bagian suku kedua ya dari rumus di atas ini yang dalam tanda akar ya, dalam tanda akar, yaitu sigma X kurang sigma Y per 2 kuadrat tambah tau XY kuadrat. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui berapa nilai sigma X, nilai sigma Y, nilai tau XY dari pembahasan tegangan gabungan, maka transformasi tegangan ini kita salah satu cara adalah hanya input saja, input ke rumus yang sudah ada. Maka kita akan peroleh nilai masing-masing dari tegangan utama maksimum, tegangan utama minimum, dan tegangan geser maksimum. Oke, bagaimana dengan cara yang kedua? Sebenarnya bukan kedua ya, tapi cara yang lain lah begitu. Tidak ada urutan ya, urutan 1 atau urutan 2 dalam cara ini sebenarnya tidak ada ya. Dua cara, urutannya itu terserah kita ya, mau pakai yang mana ya. Nah, biasanya dulu yang lazim adalah dengan cara gambar lingkaran Mohr ya, dengan cara lingkaran Mohr. Ini sudah berlangsung lama, para ahli banyak menggunakan gambar lingkaran Mohr. Nah, bagaimana inti dari cara lingkaran Mohr ini? Intinya adalah pertama, Anda harus bisa menggambar lingkaran Mohr. Ini lingkaran Mohr ya. Nah, lingkaran Mohr ini harus bisa Anda gambarkan. Setelah Anda bisa menggambarkan lingkaran Mohr ini, tentu saja berdasarkan tegangan normal dan tegangan geser yang diketahui dari nilai atau dari pengerjaan proses tegangan gabungan ya. Jadi sigma X, sigma Y, dan tau XY. Berdasarkan itu Anda buat lingkaran Mohr. Nah, mana nilai tegangan utama maksimum dan tegangan utama minimum? Nah, kalau lingkaran Mohrnya sudah dapat, gampang, tegangan utama maksimum atau sigma 1 ada di sini ya. Ada di sini, yaitu di ujung kanan lingkaran Mohr ini. Nah, ini koordinatnya ya, atau titiknya. Sedangkan sigma 2 yang sebelah kirinya, ini ujung sebelah kiri ya di lingkaran. Ini adalah sigma 2 atau tegangan utama minimum. Kemudian untuk tegangan geser maksimum yang mana tegangan geser maksimum? Nah, tegangan geser maksimum adalah jari-jari ya. Jari-jari dari lingkaran ini ya. Jari-jari dari lingkaran ini, itulah tegangan geser maksimum. Nah, bagaimana caranya kita bisa langsung melihat nilainya? Nah, tentu pada saat kita menggambar lingkaran Mohr ini, kita akan menggunakan skala gambar ya. Kita akan menggunakan skala gambar. Nah, misalnya 1:4 atau ya, kita lihatlah skala yang sesuai yang bisa cocok untuk media gambar atau kertas gambar yang kita gunakan. Nah, dari skala gambar yang kita tentukan untuk menggambar diagram lingkaran Mohr, kita kalikan skalanya dengan panjang ya, seperti misalnya sigma 2 ya, tegangan utama minimum ya, berada di posisi ini sigma 2. Berapa besarnya? Ukur jaraknya dari titik pusat ini ke titik potong lingkaran ini. Berapa jaraknya ke sini? Kemudian dikalikan dengan skala yang kita gunakan. Nah, itulah hasil dari atau nilai dari tegangan utama minimum ya. Kalau tegangan utama maksimum yang sigma 1 berarti dari pusat koordinat titik pusat ke terus ujung kanan ini ya, sigma 1. Kita ukur ini berapa jaraknya, jarak di gambar ya, jarak di gambar. Kemudian kita kalikan dengan
skala yang kita gunakan pada saat menggambar lingkaran Moore. Bagaimana dengan tegangan geser maksimum? Ya sama caranya ya. Tinggal mengukur berapa jari-jari lingkaran ini, kemudian kalikan dengan skala gambar yang digunakan untuk menggambar lingkaran Moore ini. Oke, itu intinya ya. Tentang bagaimana sih cara menggambar lingkaran Moore, cara mudah menggambarnya supaya kita tidak salah, ya itu nanti kita bahas saja ya di perkuliahan berikutnya. Kita akan bahas khusus contoh soal untuk materi transformasi tegangan atau bagaimana menggunakan metode lingkaran Moore dan metode rumus transformasi tegangan ya. Kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung atau menggunakan kedua metode ini dalam menyelesaikan satu permasalahan mekanika kekuatan material. Oke, jadi jangan khawatir, nanti kita akan pelajari bersama dalam satu contoh soal. Nah, hal-hal yang dapat disimpulkan ya, hal-hal yang dapat disimpulkan dalam perkuliahan kita saat ini, yaitu agar dapat melakukan transformasi tegangan, terlebih dahulu harus diperoleh status tegangan dari titik yang ditinjau. Nah, jadi harus diperoleh status tegangan ya. Sekali lagi, bagaimana cara memperoleh status tegangan? Ya, kita sudah bahas ya di materi sebelumnya ya di bab 6. Status tegangan ya harus kita selesaikan dulu baru kita bisa peroleh atau kita kerjakan transformasi tegangan. Kemudian yang kedua adalah dalam hal ini yang dimaksud dengan transformasi tegangan adalah tegangan utama dan tegangan geser maksimum ya. Yang dimaksud dengan transformasi tegangan adalah tegangan utama dan tegangan geser maksimum. Dan kesimpulan yang ketiga adalah ada dua cara untuk mendapatkan transformasi tegangan, yaitu yang pertama dengan menggunakan rumus transformasi tegangan. Sedangkan yang kedua adalah dengan gambar lingkaran Moore. Oke, adik-adik mahasiswa, cukup jelas ya? Nah, kalau yang masih kurang jelas nanti kita perdalam lagi dalam contoh soal di perkuliahan berikutnya. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan saat ini. Teruslah belajar ya, dan sampai berjumpa lagi dalam kuliah berikutnya. Terima kasih.